Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rifana Aulia Sabani, dan di sini materi yang akan kita bahas adalah OSIS dan kepemimpinan. Oke, masuk yang pertama itu adalah pengertian dan dasar hukum OSIS. Nah, OSIS sendiri memiliki kepanjangan organisasi siswa intrasekolah, di mana organisasi artinya adalah sekelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Siswa artinya peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Intra memiliki arti yaitu organisasi siswa yang ada di dalam lingkungan sekolah, dan sekolah sendiri memiliki arti satuan pendidikan tempat penyelenggara kegiatan belajar dan mengajar. Nah, untuk dasar hukum OSIS secara sistematis terdapat di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 226/C/Kep/0/1992 disebutkan bahwa organisasi kesiswaan di sekolah adalah OSIS. Oke, kita lanjut ke fungsi OSIS. Nah, OSIS memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai wadah aspirasi siswa, di mana merupakan salah satu wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Nah, yang kedua yaitu sebagai motivator, artinya sebagai perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan, semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuannya. Dan yang terakhir yaitu sebagai preventif, di mana ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman, baik dari luar maupun dari dalam sekolah itu sendiri. Nah, kita lanjut ke tujuan OSIS, di mana tujuannya antara lain yang pertama yaitu meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa, yang kedua memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat, yang ketiga membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai hak asasi manusia dalam konteks kemajuan budaya bangsa, yang keempat yaitu mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi, yang kelima yaitu memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri baik kelompok, berpikir logis, dan demokratis. Dan yang keenam, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya estetik, budaya, dan intelektual. Dan untuk yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita lanjut ke arti lambang OSIS. Yang pertama yaitu ada bunga bintang sudut 5 dan 5 kelopak daun bunga yang menggambarkan kita sebagai generasi muda dalam bentuk 5 kelompok daun bunga, yaitu abdi, adab, ajar, aktif, dan amal. Yang kedua yaitu buku terbuka yang melambangkan belajar keras menuntut ilmu, pengetahuan, dan teknologi merupakan sumbangsih siswa terhadap pembangunan bangsa dan negara. Kemudian yaitu kunci pas, melambangkan kemauan bekerja keras akan menumbuhkan rasa percaya pada kemampuan diri dan bebas dari ketergantungan pada belas kasihan orang lain, sehingga siswa berani dan mandiri. Kemudian tangan terbuka, di mana menggambarkan kesediaan menolong sesama siswa dan masyarakat yang memerlukan bantuan. Hal itu menunjukkan adanya sikap mental siswa yang baik dan bertanggung jawab. Kemudian ada biduk. Biduk menggambarkan siswa sebagai perahu yang melaju di lautan hidup menuju masa depan yang lebih baik, yaitu tujuan nasional yang cita-citakan. Kemudian ada pelangi merah putih, di mana menggambarkan tujuan nasional yang dicita-citakan, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera, baik materi maupun spiritualnya. Dan 17 butir padi 8 lipatan pita itu menggambarkan 17 butir padinya itu 17 Agustus, tanggal kemerdekaan kita. 8 lipatan pita itu bulannya, yaitu bulan ke-8. 4 buah kapas dan 5 daun kapas itu menggambarkan tahunnya, yaitu tahun 45 atau 1945. Nah, kita lanjut ke warnanya. Nuansa kuning sebagai dasar dari logo OSIS menggambarkan suatu kehormatan bila generasi muda diberi kepercayaan untuk berbuat baik dan berbuat
bermanfaat melalui organisasi tersebut. Nah, kemudian warna merah putih adalah warna kebangsaan Indonesia yang menggambarkan hati yang suci dan berani membela kebenaran. Kemudian warna coklat menggambarkan sifat kedewasaan dan sifat rela berkorban bagi tanah air. Nah, kemudian kita lanjut ke bahasan kedua, yaitu pemimpin dan kepemimpinan, di mana pemimpin adalah seorang atau orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian, kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan tertentu. Nah, lanjut ke tipe kepemimpinan. Secara ilmiah, tipe kepemimpinan yaitu yang pertama ada kepemimpinan otoriter, yang kedua kepemimpinan yang bersifat demokratis, yang ketiga yaitu kepemimpinan kebapaan atau paternalitis, kemudian yang keempat itu kepemimpinan bebas apa maunya, dan yang kelima yaitu kepemimpinan militer. Nah, kemudian memiliki dua aspek. Yang pertama ada aspek internal, yaitu pemimpin harus mengetahui keadaan organisasi, gerak, dan tujuannya. Dan aspek eksternal atau dari luar, yaitu pemimpin harus mengetahui perkembangan organisasi lainnya, serta mengetahui perkembangan situasi masyarakat di luar organisasi. Kemudian kita lanjut ke sifat kepemimpinan, di mana yang pertama yaitu kelebihan rohani atau akhlak. Nah, kedua yaitu pemimpin harus kelebihan jasmaninya gitu, dan yang ketiga kelebihan penggunaan nalar. Nah, jadi sifat pemimpin itu pemimpin itu harus lebih dalam rohani, jasmani, dan penggunaan nalarnya. Lanjut ke asas kepemimpinan. Yang pertama adalah kemanusiaan, mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan yang membimbing manusia oleh manusia untuk mengembangkan potensi dan kemampuan setiap individu demi tujuan-tujuan human. Yang kedua yaitu efisiensi teknis maupun sosial berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber materi dan jumlah manusia atas prinsip penghematan, adanya nilai-nilai ekonomis, serta asas-asas manajemen modern. Kemudian yang ketiga yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih merata menuju pada taraf kehidupan yang lebih tinggi. Kita lanjut ke tugas dan tanggung jawab pemimpin, di mana tugasnya yaitu yang pertama mengantar atau mengarahkan, yang kedua mengetuai, yang ketiga mempelopori atau merintis, yang keempat memberi petunjuk, nasihat, dan fatwa, yang kelima memberi bimbingan, yang keenam membina untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya, dan yang ketujuh menggerakkan. Kemudian tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu untuk dirinya sendiri, yang kedua untuk keluarga, yang ketiga untuk masyarakat, yang keempat bangsa dan negara, dan yang kelima untuk Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk bahasan kita yang terakhir itu ada hubungan OSIS dengan MPK dan organisasi lain. Bisa kita lihat untuk hubungan birokrasi OSIS dengan MPK, tingkatannya ada sekolah, MPK, OSIS, kemudian organisasi-organisasi lain seperti Pramuka, Paskibra, PMR, dan IRMA. Dan untuk hubungan di lapangannya, sekolah, MPK, dan OSIS setara, MPK membawahi masyarakat, dan OSIS yaitu menaungi organisasi-organisasi seperti Pramuka, Paskibra, PMR, dan IRMA. Nah, segitu dulu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini, di mana materinya tadi adalah OSIS dan kepemimpinan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.